Akhirnya keberangkatan ke Yogyakarta tiba juga. Aku membaca di koran bahwa pendaftaran sebagai calon mahasiswa baru akan dimulai minggu depan, sehingga aku harus berangkat sesegera mungkin. Setelah doa restu orang tua dan segalanya yang diperlukan dipersiapkan, siang itu aku pergi ke tukang laminating. Aku membawa tisu yang berisikan lipstik bening, memfotokopi, selanjutnya mengamankan dalam sebuah laminating. Jam 4 sore aku berangkat dari rumah dengan menggunakan angkutan umum menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Sebelumnya aku tidak lupa menitipkan fotokopi tisu yang sudah aku laminating kepada kakakku Tari. Aku berpesan pada kakakku, "Kak, tolong bantu aku untuk menyampaikan bungkusan ini kepada Bening. Kakak telepon saja dia, dan katakan kalau ada titipan ini. Kakak harus menyampaikannya setelah aku berangkat." Pesanku pada kakakku Tari sambil memberikan catatan nomor telepon rumah Bening. Dan sewaktu aku akan menaiki angkutan umum, aku ingatkan lagi pesanku kepada kakakku. Dalam angkutan umum itu yang isi penumpangnya sudah berjubel, benar-benar aku rasakan semakin gerah. Aku pilih tempat duduk dekat jendela agar aku mudah mendapatkan angin. Maklum angkutannya non-AC. 2 jam perjalanan akhirnya sampailah aku di Pelabuhan Gilimanuk. Aku turun dari angkutan umum kemudian menuju loket untuk membeli tiket penyeberangan menuju ke Pelabuhan Ketapang. Setelah itu, aku teruskan perjalanan dengan naik angkot dari Ketapang menuju stasiun kereta api di Banyuwangi. Dari stasiun inilah aku memulai perjalananku ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api. Jam 5 pagi besoknya, kereta baru memasuki stasiun Gubeng di Surabaya. Kereta berhenti sebentar untuk menaik turunkan penumpang. Kemudian tepat setengah 6 pagi kereta api melanjutkan rute perjalanannya menuju Yogyakarta. Aku sampai di Yogyakarta sekitar jam 3 sore di mana kereta api memasuki stasiun Tugu Yogyakarta waktu itu. Penumpang termasuk aku di antaranya turun dari kereta api, kemudian aku naik becak menuju alamat indekos temanku sekampung yang waktu itu kuliah di Aku. Ternyata cukup jauh tempatnya, tapi akhirnya sampai juga di alamat yang dituju. Aku merasa lega. Di tempat ini aku beristirahat sehari, dan keesokan harinya aku dititipkan di satu asrama saudara-saudara Bali yang lebih dekat dengan kampus UGM. Pada saat loket pembelian belangko pendaftaran dimulai, aku berangkat dari tempat tinggalku pada jam 1 malam. Saat itu aku dihantar oleh senior yang bernama Belima The Hakim dengan menggunakan sepeda motornya. Senior ini sedang kuliah di Fakultas Teknik Sipil Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada saat aku tiba di lokasi terlihat banyak orang sedang antre. Antrean orang yang akan membeli belangko pendaftaran sudah sangat panjang. Mereka duduk-duduk di barisan antrean itu, padahal loket penjualan belangko pendaftaran baru akan dibuka besok pagi jam 8. Wah, luar biasa peminatnya, dan di antara orang-orang ini nantinya akan menjadi pesaingku untuk mendapatkan kursi kemahasiswaan di Fakultas Teknik Sipil UGM. Gerutuku dalam hati. Aku minta untuk ditinggal saja dan besoknya aku akan langsung mengisi formulirnya serta meneruskan melakukan pendaftaran. Setelah itu aku baru pulang ke asrama, kataku pada Belima The Hakim. Demikianlah proses aku mendapatkan belangko pendaftaran, melakukan pendaftaran dan akhirnya aku bisa mengikuti tes masuk di UGM. Singkat cerita setelah itu, aku mengikuti tes masuk perguruan tinggi dan setelahnya aku menunggu pengumuman hasilnya selama sebulan. Hatiku bergejolak antara ingin pulang tetapi tidak akan ada kesempatan bertemu dengan Bening atau tetap tinggal di Yogyakarta dalam waktu sebulan menganggur.
Akhirnya aku tetapkan untuk tinggal di Yogyakarta dan waktu sebulan itu aku akan pakai untuk mengenal kota baru ini. Penjelajahanku akan kota Yogyakarta ini dimulai dengan berjalan di sepanjang jalan Malioboro. Kemudian di hari lainnya aku menjelajahi Yogyakarta dengan bersepeda ontel ke kampus biru UGM. Mencari tahu tempat kuliah Fakultas Teknik Sipil, ke gedung utama kampus biru, perpustakaan dan gedung mahasiswa yang demikian megah di mana setiap wisuda diadakan di gedung ini. Juga mulai menjelajahi kuliner, makan gudeg, beli teh poci imbuh pinggir jalan, mencoba minuman sekoteng dan lain-lainnya. Ada suatu peristiwa yang boleh dikatakan lucu di sini di mana setiap juru masaknya habis memasak, aku selalu melihat paha ayam atau bagian-bagian lain dari ayam yang banyak sesuai jumlah orang penghuni asrama. Aku berpikir, berapa banyak sih menyembelih ayam setiap hari dan dikemanakan bagian-bagian yang lainnya? Pikirku lugu. Ya, memang lugu dan lucu pertanyaan yang ada dalam hatiku itu. Di balik tidak ada orang menjual daging ayam yang sudah dipotong-potong. Kalau mau makan daging ayam, kita akan menyembelih sehingga bagian-bagian ayam akan terlihat utuh dan komplit. Setelah berkeliling-keliling kota Yogyakarta, kemudian di suatu hari aku mengunjungi pasar sepeda kebo. Ya, sepeda-sepeda zaman dulu yang ada di paku alaman. Di sini aku bertanya harga sepeda dan lain-lainnya dan aku berpikir seandainya aku keterima sebagai mahasiswa UGM, aku ingin membeli sepeda ontel kebo sebagai alat transportasiku dari kos-kosan ke kampus. Demikianlah sebulan berlalu dan hasil tes sudah diumumkan lewat koran serta pemberitahuan melalui surat. Aku menerima 2 surat kelulusan tes masuk UGM, yaitu satunya dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil dan satunya dari jurusan Teknik Arsitektur sebagai pilihan keduaku. Sebelum aku putuskan mau masuk yang mana, aku menelepon bapakku terlebih dahulu. Biarlah bapakku yang memilih sehingga aku tahu apa yang dicita-citakan bapakku pada anaknya ini. Di samping itu, ini cara menghadiahkan sesuatu yang spesial buat seorang ayah yang aku hormati. Kabar baik ini juga aku sampaikan kepada Bening melalui surat. Dalam surat yang aku tuliskan kepada Bening, aku ceritakan bahwa bapakku telah memilihkan agar aku memasuki Fakultas Teknik Sipil. Di saat suratku itu aku kirimkan, aku menerima surat dari Bening. Ini adalah surat pertama yang aku terima dari Bening semenjak di Yogyakarta. Dalam surat Bening sebutkan bahwa Bening sudah menerima titipan yang aku titipkan pada kakakku Tari. Dia juga menanyakan keadaanku, kesehatanku dan berpesan agar menjaga kesehatan dengan baik, makan yang teratur serta mendoakan agar aku bisa keterima di UGM. Bening juga memberitahukan jika dia sudah keterima di Fakultas Kedokteran Udayana. Aku senang membaca surat Bening. Bangga akan kepeduliannya, perhatiannya yang gak pernah luntur juga akan keberhasilannya di Fakultas Kedokteran sesuai impiannya. Mudah-mudahan Bening juga bangga akan keberhasilanku bisa diterima di Fakultas Teknik Sipil UGM. Dengan diterimanya aku untuk kuliah di UGM, selanjutnya aku mempersiapkan mencari indek-kosan, membeli sepeda kebo, membeli tempat tidur dan kasur serta bantal. Juga meja kursi yang aku butuhkan. Bening sangat senang mendengar kabar yang aku tuliskan di surat yang aku kirimkan kepadanya, dan dia sangat bersyukur semoga berita ini menjadi awal dari rencana yang aku dan Bening rencanakan bersama dan menjadi realisasi dari terkabulkannya doa yang selalu dipanjatkan agar aku dan Bening diberikan kesempatan untuk hidup bersama dengan bahagia.
Mungkin Puspa, teman-temanku di SMA atau orang lain melihat kisah kasihku dengan Bening sudah berakhir. Tetapi secara sembunyi-sembunyi aku dan Bening masih selalu berhubungan walau hanya lewat surat. Aku berjanji pada Bening untuk mempercepat kelulusan, sedangkan Bening akan berusaha menghambat kelulusannya. Hal ini harus aku dan Bening pilih hanya untuk menghindari kemungkinan Bening dinikahkan. Semangatku untuk menggapai cita-cita menjadi tumbuh, menjadi besar bahkan menjadi motivasiku dalam belajar. Disinilah perjuanganku dimulai agar aku dapat mewujudkan impian.